Oke, sesuai dengan judul ya guys ya, pada video kali ini kita akan membahas kualifikasi bulanan ya, yang ada di aplikasi Traders Family ya guys ya. Jadi ini merupakan video lanjutan dari pembahasan kita tentang Traders Family, di mana sebelumnya kita udah membahas ya bagaimana cara daftar di Traders Family ya, kemudian bagaimana cara menghasilkan uang di aplikasi Traders Family. Lalu kita juga udah membahas bagaimana cara menggunakan aplikasinya ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kualifikasi bulanannya ya. Bagaimana caranya kita itu bisa naik level ya ke level yang lebih tinggi ya tentunya ya guys ya. Jadi kalau level kita lebih tinggi tentunya TF point kita itu lebih besar ya dihargai, dan juga tentunya channel kita itu akan dipromosikan oleh Traders Family ya, sehingga nanti akan banyak banget orang yang akan mensubscribe channel kita. Nah, itu adalah keunggulan kalau kita memenuhi kualifikasi bulanannya. Nah, saat ini saya udah ada di website resmi dari Traders Family-nya ya. Dan untuk mengakses kualifikasi bulanannya ya, teman-teman bisa klik menu yang ini ya, aplikasi Traders Family. Lalu kalian pilih yang sistem reward TF Copy Signal ya. Oke, coba kita klik. Jadi kita coba lihat bareng-bareng ya guys ya, kira-kira apa aja sih kualifikasi bulanan supaya kita itu bisa naik level. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada beberapa menu ya. Ada menu kualifikasi bulanan, TF point, TF medal, dan TF level. Nah, jadi di sini kalau kita buka TF level ya, seperti yang kalian lihat di Traders Family ini itu ada 6 level ya guys ya. Ada yang newbie ya, rookie, pro, elite, master, dan legend ya. Dan untuk bonus TF poinnya itu hanya teman-teman bisa tukarkan ketika kalian itu udah berada di pro ya. Jadi kalau teman-teman saat ini masih newbie ya ataupun rookie, teman-teman itu belum bisa mendapatkan yang namanya bonus TF point. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, gimana caranya kita yang awalnya itu newbie ya itu bisa menjadi legend ya?" Tentu teman-teman itu harus memenuhi kualifikasi bulanan. Nah, bagaimana perhitungan kualifikasi bulanannya ya? Teman-teman bisa lihat di bagian kualifikasi bulanan ini ya guys ya. Nah, jadi kita akan coba bahas satu persatu ya supaya teman-teman itu paham bagaimana caranya teman-teman itu bisa menjadi legend nantinya ya guys ya. Oke, di sini kita akan mulai terlebih dahulu dari syarat yang pertama ya. Ini syarat mutlak ya guys ya, yaitu teman-teman, kalau kalian ingin naik level menjadi legend, maka teman-teman itu harus menghasilkan minimal net profit itu 200 pip setiap bulannya ya. Net profit ya guys ya, artinya gini ya guys ya, artinya net profit itu adalah jumlah profit kalian dikurang dengan jumlah loss ya. Misal teman-teman dalam satu bulan ini profitnya itu sekitar 1000 pips ya, kemudian kalian lossnya itu 900 pip. Nah, itu kan sama dengan 1000 dikurang 900 sama dengan kalian cuma profit 100 pip ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan net profit ya. Jadi walaupun di sini kalian itu udah profit 1000 ya, 1000 pips, tapi kalau kalian lossnya itu 900, nah sama aja ya guys ya. Makanya di sini net profit kalian itu minimal banget harus 200 pip ya. Jadi misalnya teman-teman walaupun profitnya itu cuma 300 pip ya, kemudian loss kalian itu cuma 50 pip ya. Jadi kan kalau dikurang itu 300 dikurang 50 berarti net profit kalian ya 250 pip. Nah, kalau kalian udah mencapai 250 pip seperti tadi, maka teman-teman udah menghasilkan minimal net profit di bulan tersebut. Nah, itu kualifikasi bulanan yang pertama. Oke, saya rasa ini udah cukup jelas ya guys ya. Kemudian untuk kualifikasi bulanan yang kedua ya, memenuhi salah satu persyaratan berikut ya. Yang pertama, teman-teman itu harus memiliki 5 signal settle per bulan ya, dengan rata-rata profit minimal 40 pip per signal. Nah, jadi di sini udah jelas ya guys ya, bahwasannya teman-teman itu ya itu nggak bisa trading dalam satu kali trading ya, ataupun cuma satu signal doang ya. Misalnya teman-teman itu bulan ini cuma satu signal dan satu signal kalian itu profit 200 pip. Nah, itu kalian tidak memenuhi kualifikasi bulanan karena kalian hanya menggunakan satu signal doang ya. Sementara di sini dibilang minimal ya itu adalah 5 signal setter per bulan. Oke, paham ya guys ya? Dengan masing-masing signalnya itu teman-teman profit 40 pips. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman itu harus memiliki 6 sampai 10 signal setter per bulan ya, dengan rata-rata profit minimal 20 pips. Oke.
Jadi kalau misalnya teman-teman trading ya dengan pips yang rendah-rendah ya, maka di sini kalian itu bisa trading ataupun kasih signal minimal banget 6 sampai 10 signal ya, dengan rata-rata profit minimal 20 pip per signal. Jadi intinya kayak di atas tadi ya, teman-teman itu harus bisa mendapatkan 200 pip ya net profit dari minimal banget 5 signal ya. Itu intinya ya guys ya. Untuk di bawah-bawah ini itu nggak mesti ya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah open 5 signal aja ya, dan kalian udah memenuhi 200 pip, maka teman-teman itu udah bisa ya, ada chance untuk bisa naik level ya dan mendapatkan TF medal ya. Oke, kemudian untuk yang ketiga itu adalah minimal 11 signal per bulan tanpa rata-rata profit. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman udah memiliki 11 signal ataupun udah ngepost 11 signal ya, kalian nggak perlu rata-rata profitnya lagi ya. Udah otomatis terkualifikasi lah ya untuk jumlah minimal signal ini. Oke, itu merupakan step kedua ya ketika teman-teman ingin melewati kualifikasi bulanan di Traders Family. Oke. Kemudian kualifikasi yang ketiga adalah yang ini ya, menghasilkan ya minimal profit 70% dari bulan sebelumnya ya, untuk bulan kedua dan seterusnya. Jika tidak mencapai 70% bulan sebelumnya, maka akan ditentukan acuan ulang sesuai bulan yang memenuhi syarat. Oke. Nah, di sini Traders Family itu udah membuatkan contoh ya supaya teman-teman itu paham. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ya supaya kalian paham. Nah, kita kasih lihat contoh A ya. Ini contoh A, analisnya itu berada di level Rocky. Nah, misal ya bulan pertama si A ini itu profit 1000 pips ya. Maka tolak ukur pada bulan 2 adalah minimal 70% dari 1000 pips, yaitu 700 pip. Oke, kita turun ke bawah ya sebagai contoh. Nah, ini tadi ya, si A tadi bulan pertamanya ini dia profit 1000 ya, 1000 pips. Kemudian dia kan udah melewati minimal profit ya. Minimal profit tadi kan udah saya jelaskan yaitu 200 pip. Nah, sementara dia profit 1000 pip. Nah, ini kan udah lewat lah ya. Kemudian jumlah signal dia itu 5 ya. Sementara minimal jumlah signal yang ditentukan TF tadi kan 5. Ya, oke, ini juga udah terkualifikasi ya, udah lewat. Nah, di sini dia itu mendapatkan TF point ya. TF poinnya itu berjumlah 340 TF point. Nah, bagaimana perhitungannya, Bang? Ya, perhitungannya simple ya. Jadi untuk melihat TF point ini 200 pips pertama itu dihargai 100 poin. Oke, coba kalau misalnya teman-teman bingung, kita coba ke TF point ya. Nah, ini ya perhitungannya guys ya. Jadi perhitungan TF point itu kan 200 pip pertama itu kita dihargai 100 TF point. Jadi kan tadi si A tadi kan dia profit 1000 ya. Nah, ini ya. Si A tadi itu profit 1000 poin. Nah, 200-nya itu udah dihargai 100 sama pihak Traders Family. Nah, sisanya kan 800 tuh ya. Nah, sisanya kan 800. Nah, 800-nya itu tinggal masuk ke perhitungan ini ya. Jadi 800 ya, kan dia Rocky ya, masih di level Rocky. Nah, 800 dikali 0,3. Makanya nanti hasilnya itu dapat di angka ini ya, 340 poin. Ya, jadi ini perhitungan udah terbaru ya guys ya. Ini perhitungan tahun 2024. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini. Mulai hari Senin 1 Januari 2024 ya, terdapat perubahan mengenai perhitungan TF point. Nah, kalau dulu kan 200 poin pertama itu teman-teman mendapatkan 100 TF point ya. Kemudian sisanya kan dikali 1 ya. Berarti kan kalau dulu itu si A tadi itu mendapatkan 800 poin ya. 800 tambah 200 sama dengan 900. Nah, sedangkan saat ini itu udah menggunakan perkalian sisa pips profit. Jadinya TF point yang dia dapatkan itu udah berkurang ya guys ya. Jadi dia cuma mendapatkan 340 TF point. Oke guys ya. Nah, untuk TF point kita jelasin aja cukup sampai situ dulu, karena nanti untuk penjelasan lebih detailnya kita bahas nanti ya guys ya. Jadi di sini kita mau bahas kualifikasi bulanannya dulu ya, supaya teman-teman itu paham dengan kualifikasi bulanannya. Nah, jadi si A tadi kan udah profit 1000 pips nih ya. Dia mendapatkan TF point sebanyak 340 TF point. Nah, kemudian ya karena dia udah profit 1000 pip, maka dia mendapatkan 1 TF medal. Oke, dia dapat 1 TF medal ya di bulan itu, dan target profit dia berikutnya adalah 700 pips. Oke, inilah yang saya maksud ya guys ya. Jadi di sini dibilang 70% dikali 1000 pips ya, yaitu 700 pip.
Nah, masuk ke contoh yang kedua ya. Jadi di bulan kedua ya si A ini trading lagi ya. Dia trading lagi, akhirnya dia mendapatkan sebesar 400 pip ya. Bulan pertama dia 1000 pip, bulan kedua dia dapat 400 pip. Nah, karena masih di bawah 700 pip ya ataupun target profit bulan berikutnya ya, analis akan mendapatkan TF point di bulan tersebut tapi tidak mendapatkan medal. Oke, ini poinnya ya. Dan level tidak berubah. Dan target medal bulan ketiga tidak lagi 700 pip, tapi berubah menjadi 70% dari 400 pip, yaitu 280 pip. Oke, sebagai contoh nih kita coba ulik ya. Jadi ini kan bulan pertama dia nih ya, dia profit 1000 pips. Nah, di bulan kedua dia profit cuma 400 pip. Nah, jadi ini kan masih melewati minimal profitnya ya. Minimal profit kan 200 tadi ya. Nah, dia kan udah melewati profit minimal bulan ini ya, yaitu 400. Nah, ini udah lewat. Nah, kemudian untuk jumlah signal dia kasih signal 5 biji. Nah, sementara minimal jumlah signalnya itu 5. Nah, ini juga udah terkualifikasi. Nah, kemudian dia mendapatkan total TF point itu 160. Nah, di sini ya, karena dia tidak melewati target profit sebelumnya yaitu 700 ya, pips dia kan cuma 400 nih. Sementara tadi target profit berikutnya kan 700. Nah, dia nggak lewat ya, maka di sini dia tidak mendapatkan TF medal. Oke? Paham ya perhitungannya ya guys ya. Jadi walaupun di sini profit bulanannya itu lebih dari 200 pip, tapi karena dia tidak melewati target bulanan ya, profit sebelumnya ya, 70% dari target bulanan profit sebelumnya, maka dia tidak mendapatkan TF medal ya. Dan untuk target profit berikutnya itu sekarang udah menjadi 280 pips. Nah, dari mana ini Bang? Ya, ini dari 70% dari profit dia bulan ini ya. Kalau ini kan 700 ini kan 70% dari profit dia bulan sebelumnya ya, yang 1000. Nah, untuk target profit dia berikutnya 280 ini itu dari 70% dari 400 ya, 400 pip atau profit dia bulan ini. Oke, paham ya guys ya? Lanjut ya, kita masuk ke bulan ketiga ya. Akhirnya si A ini ya, si Rocky ini dia trading lagi di bulan ketiga dan dia mendapatkan 300 pip ya. Karena sudah di atas batas 280 pip, maka analis berhak mendapatkan satu medal, TF point kalkulasi dari pips ya, dan level ya, apabila jumlah medal sudah cukup untuk tingkatan level berikutnya. Oke, jadi ini untuk bulan ketiga ya. Jadi dia di bulan ketiga itu profitnya lebih kecil daripada bulan sebelumnya, yaitu cuma 300 pip. Tapi dia udah melewati minimal profit ya, yang 200 pip ini. Kemudian jumlah signalnya juga udah 5 ya. Ini kan minimal jumlah signal 5 juga. Dia dapat juga TF point ya, yang bisa dia tukarkan dengan uang nanti. Nah, selanjutnya karena dia profitnya itu 300 pip ya, sementara kan tadi target profit sebelumnya kan 280. Nah, dia profit 300. Nah, dia berhak mendapatkan TF medal. Oke? Jadi dia udah mendapatkan TF medal ya guys ya, dalam 3 bulan ini. Nah, dia udah mendapatkan 2 TF medal. Nah, kemudian untuk target profit berikutnya sama kayak tadi ya. Tinggal dikali 70% aja. Ini kan 300 ya. 70%-nya itu berarti sekitar 210 pips ya. Untuk target profit dia di bulan berikutnya. Oke, itu contoh pertama ya guys ya. Semoga teman-teman paham ya dengan contoh pertama ini. Ya, dan kalau misalnya teman-teman nggak paham, kita akan lanjut ke contoh yang kedua ya. Jadi ini kita contohkan dengan si B ya. Dia si B ini levelnya itu Rocky juga ya. Nah, kita mulai guys ya. Jadi si B ini ya, dia di bulan pertama itu profitnya sama kayak si A ya. Dia itu profit 1000 pips. Kemudian maka tolak ukur pada bulan 2 adalah minimal 70% dari 1000 pip ya. Ini 700 pip. Nah, jadi ini si B ini sama kayak si A tadi ya. Dia di bulan pertama itu profit 1000 pips ya, dan untuk target profit berikutnya kan dia harus melewati 700 pip. Nah, akhirnya ya di bulan kedua dia cuman profit 100 pip. Nah, oke, udah nampak perbedaannya. Ya, kalau tadi si A itu bulan kedua dia profit 400, nah si B ini dia profit cuma 100. Nah, karena tidak memenuhi kualifikasi bulanan ya, minimal net profit 200 pip dan minimal profit 70% dari bulan sebelumnya, maka si B ini dia tidak mendapatkan TF point, medal dan level tidak berubah. Oke, kita masuk ke bagan ya. Nah, dia kan di sini di bulan kedua dia cuman profit 100 poin nih. Nah, sementara minimal profit yang harus dicapai adalah 200 poin. Nah, artinya di sini dia gagal dong ya. Gagal mencapai
profit minimal bulanan ya. Kemudian untuk jumlah signal dia di sini tercapai ya. Dia memiliki 9 signal sementara minimal jumlahnya itu 5. Oke, signal dia tercapai. Nah, kemudian untuk TF point ya, dia kan di sini karena dia tidak melewati minimal profit 200 pips per bulan, maka dia tidak mendapatkan TF point sama sekali. Oke, ya. Udah jelas ya guys ya, ini dia nggak dapat TF point. Kemudian untuk TF medal juga dia nggak dapat ya. Dan target profit berikutnya, nah jadi target profit berikutnya ini itu mengikuti bulan sebelumnya. Karena memang di sini untuk profit bulan ini dia tidak achieve ya guys ya. Makanya untuk target profit berikutnya itu tetap di 700 pip. Oke, paham ya guys ya untuk contoh kedua ini. Nah, selanjutnya ya di bulan ketiga si B ini dia trading lagi ya dan dia mendapatkan 720 pips. Nah, kualifikasi bulanan pada bulan ketiga tetap sama seperti bulan 2, yaitu 700 pip ya, 70% dari 1000 pip. Nah, oke, coba kita lihat ya. Dia trading lagi ya di bulan ketiga dan dia profit 720 pip. Nah, kemudian di sini kan udah jelas ya, dia melewati minimal profit per bulan, jumlah signalnya juga udah melewati dan dia mendapatkan TF point ya guys ya. Jadi TF point dia itu sekitar 256 poin. Lalu ya karena dia di sini profitnya 720 ya sementara target profit bulannya itu 700 ya maka kan dia mudah melewati nih. Nah, maka dia berhak atas TF medal. Ya, dia berhak mendapatkan 1 TF medal ya. Nah, kemudian di bulan berikutnya target profit dia itu adalah 504 pip ya. Dari mana? 70% dikali 720 ini. Oke, paham ya guys ya perhitungan dari contoh si B ini. Dan kita akan lanjut untuk contoh si C ya. Karena masing-masing contoh ini memiliki studi kasusnya masing-masing. Oke, jadi untuk contoh si C ya ini sama juga kayak tadi ya. Si C ini dia berada di level Rocky ya. Oke, di bulan pertama si C ini profitnya itu 210 pips ya. Karena target bulan berikutnya kurang dari minimal profit 70% ya, maka tolak ukur pada bulan 2 tetap mengacu pada target minimal profit yaitu 200 pip. Nah, oke, di sini semoga teman-teman paham ya. Jadi kita coba masuk ke bagan aja. Nah, jadi si C ini ya ternyata profit dia di bulan pertama dia trading itu cukup kecil ya, cuman 210 pip doang ya. Tapi walaupun 210 pip ya, dia kan udah melewati minimal profit ya. Minimal profit kan tadi dibilang 200. Nah, oke. Jumlah signal dia juga udah melewati ya. Dia udah trading 6 kali ya. Udah melewati minimal jumlah signal. Oke, dia udah melewati 2 indikator ini ya. Nah, kemudian otomatis dia mendapatkan TF point dong. Ya udah jelas ya. Dia dapat TF point juga, dia dapat TF medal juga ya. Nah, di bagian target profit berikutnya ini ya yang harus teman-teman perhatikan. Nah, seperti yang kalian lihat ya, seharusnya kan target profit berikutnya ini kan 70% dari profit kita di bulan ini ya. 70% dari profit kita bulan ini kan itu sekitar 147 pips ya. 147 pip. Nah, tapi ya karena 147 pip ini itu kurang dari 200 pip, makanya di sini untuk target profit kita berikutnya itu tetap di 200 pip ya, bukan di 147 karena memang ambang batasnya itu adalah 200 pip. Kalau di bawah itu tetap dibawa ke 200 pip. Oke, paham ya guys ya? Nah, selanjutnya kita masuk ke bulan kedua ya. Jadi si C di bulan kedua dia trading lagi dan akhirnya dia profit cukup besar ya. Lebih besar daripada di bulan pertama, dia profit 350 pip ya. Karena tidak memenuhi kualifikasi bulanan ya minimal jumlah signal, maka analis tidak mendapatkan TF point, medal dan level tidak berubah. Tolak ukur di bulan berikutnya tetap mengacu pada bulan 1 yaitu 200 pip. Nah, tapi di bulan kedua ya, kesalahan dia adalah jumlah signal dia itu cuma 3. Oke, padahal profit bulannya ini udah 350 ya, udah melebihi 200, tapi jumlah signal dia itu cuma 3 ya guys ya. Padahal yang diminta Tama TF itu adalah 5 ya. Dan otomatis karena jumlah signal dia itu kurang, maka dia tidak mendapatkan TF point, dia juga nggak dapat TF medal, dan untuk target profit berikutnya itu sama seperti bulan sebelumnya ya guys ya. Oke, nah selanjutnya di bulan ketiga si C itu trading 400 pips ya profitnya. Karena sudah memenuhi seluruh kualifikasi bulanan, maka analis berhak mendapatkan 1 medal dan TF point. Oke, untuk di bulan ketiga ini dia oke ya. Dia profit 400 pip ya, udah melewati ini. Kemudian jumlah signalnya juga udah melewati ini. Dan untuk TF pointnya dia dapat dan TF medalnya dia dapat juga ya. Dan untuk target profit berikutnya itu 70% dari profit dia di bulan ini.
Oke, udah paham ya guys ya. 3 studi kasus dari contoh si A, B, dan C ini ya, yang masing-masingnya itu berada di level rookie 1. Nah, kemudian yang mau saya highlight lagi ya. Jadi yang dimaksud dengan TF medal ini apa, Bang? Ya, TF medal ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini aja ya maksudnya, di TF level ya. Nah, jadi ya perhitungan TF medal ini simple ya guys ya. Jadi kualifikasinya itu kan per bulan ya. Jadi setiap bulannya itu kalau teman-teman melewati kualifikasi tadi, maka teman-teman itu berhasil mendapatkan satu medal ya. Jadi memang perhitungannya itu setiap satu bulan satu medal, satu bulan satu medal, satu bulan satu medal gitu ya. Nah, jadi kalau saat ini teman-teman di newbie ya, kemudian kalian bulan pertama dapat satu medal, maka teman-teman bisa langsung naik jadi rookie. Oke? Nah, kemudian di bulan kedua teman-teman dapat satu medal lagi. Nah, kan otomatis kalian udah punya 2 medal nih. Nah, itu teman-teman belum naik ke pro ya. Kalian masih di rookie karena di rookie ini itu adalah untuk teman-teman yang memiliki 1 sampai 2 TF medal ya. Nah, di bulan kedua kalian dapat 2 medal nih ya. Nah, di bulan ketiga kalian kualifikasi lagi ya. Akhirnya kalian mendapatkan satu medal lagi. Nah, kan total medal kalian udah 3 tuh. Nah, barulah kalian naik ke level selanjutnya yaitu di level pro ya. Jadi di bulan ketiga karena kalian udah punya 3 medal, maka kalian udah berada di level pro. Nah, kalau udah di level ini teman-teman itu udah bisa menukarkan TF point tadi ya. Ini bonus ya guys ya. Ini bonus TF point. Jadi kalau misalnya di pro ini teman-teman trading gitu ya, kalian kan misalnya dapat sekitar 500 poin ya. Nah, ini belum termasuk bonus TF poinnya. Jadi total kan teman-teman bisa mendapatkan 550 TF poin ya. Kemudian kalian trading lagi di bulan keempat kalian mendapatkan 4 medal ya. Nah, kalau 4 medal seperti yang kalian lihat di sini itu masih berada di pro ya. Kalian belum naik menjadi elite ya. Nah, kemudian di bulan kelima kalian trading lagi, kalian melewati kualifikasi bulanan tuh ya. Dan akhirnya teman-teman memiliki 5 medal ya, baru teman-teman naik ke level elite ini. Nah, jadi udah di level elite, nah maka teman-teman nanti mendapatkan bonus TF point sebanyak 100 TF point. Nah, muncul pertanyaan, "Bang, berapa sih perhitungan TF poinnya ini?" Nah, untuk TF poinnya itu teman-teman bisa lihat di bagian tukar TF point ya. Jadi masing-masing level itu ada kriterianya. Kalau di elite itu per 1 TF poinnya itu 5.000 ya. Kalau master 10.000 ya, kalau legend itu 20.000 ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini elite ya dan kalian udah mengumpulkan kira-kira sekitar 1000 TF poin, nah maka teman-teman bisa kali aja ya, kalian bisa redeem aja poinnya 1000 poin, kalian kali 5.000 berarti kalian dapat 5 juta ya. Kemudian kalau kalian di master nanti kalian punya 1000 poin, berarti kalian tinggal kali 10.000 aja. Ya berarti kalian dapat 10 juta rupiah. Nah, itu ya teman-teman bagaimana cara tukar TF poinnya. Oke, saya rasa udah cukup jelas ya teman-teman bagaimana kualifikasi bulanan di TF Point ini ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini atau penjelasan saya terlalu cepat ya, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ya. Nanti pertanyaan kalian saya akan bantu jawab ya guys ya. Oke, demikian aja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.